Selamat sore Bapak-Bapak wartawan. Pada sore hari ini kami dari kuasa hukum PT CAK menyampaikan akan kondisi PT CAK yang dirusak oleh PT MBL. Untuk selengkapnya akan rilis disampaikan oleh Pak Rudi Rana, Sarjana Hukum. Terima kasih. Polemik antar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Citra Agro Kencana atau CAK dan perusahaan pertambangan batu bara milik PT Manor Bulan Lestari MBL tergolong persoalan kasus lama yang belum juga terselesaikan, sehingga baru-baru ini tindakan saling lapor di Kepolisian Polres Kubar dan Pemda setempat untuk dilakukan mediasi gagal menemui kata sepakat. Untuk itu, kuasa hukum PT CAK, Rudi Ranak meminta agar Polres Kubar mengusut tuntas dugaan tindak pidana kejahatan atas perbuatan PT MBL yang menggusur sejumlah tanaman sawit, membangun dan menguasai izin HGU perusahaan tersebut yang berada di wilayah Kampung Mantar, Kecamatan Damai, baru-baru ini. Atas perbuatan pengerusakan lahan dan tanaman sawit milik PT CAK, pihaknya mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit ini meminta agar Polres Kubar segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana kejahatan tersebut. Hal itu ditegaskan Rudi Ranak didampingi Ketua Koordinator Tim Hukum PT CAK, Sanlase melalui konferensi pers ke awak media, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Pak Lase bahwa sore ini kita menyelenggarakan konferensi pers berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh PT MBL terhadap kebun kelapa sawit milik PT Citra Agro Kencana atau PT CAK. Pada sore ini hal-hal yang akan kami sampaikan ini erat kaitannya dengan klarifikasi pemberitaan yang kami nilai dalam perspektif kepentingan hukum maupun kepentingan penegakan hukum merugikan klien kami PT CAK. Oleh karena itu pada sore ini kami selaku kuasa hukum PT CAK akan menyampaikan beberapa poin klarifikasi pemberitaan yang sempat beredar di media, dengan harapan bahwa dengan adanya klarifikasi ini berita-berita yang simpang siur selama ini yang tidak objektif bisa terjawab sehingga betul-betul menampilkan fakta yang sebenarnya untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi kami mau menegaskan bahwa PT MBL membangun dan menggunakan jalan hauling batu bara di atas izin HGU-nya PT Citra Agro Kencana atau familiar disebut PT CAK. Itu merupakan jelas dugaan tindak pidana. Tindak pidana pengerusakan 406 ayat 1 KUHP. Junto pasal 107 huruf A, huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Jadi untuk lebih jelasnya kami bacakan ini ke teman-teman bahwa terhadap kegiatan PT MBL yang membuat jalan hauling dan melakukan kegiatan pengangkutan batu bara di dalam izin hak guna usaha kebun kelapa sawit PT CAK jelas merupakan tindak pidana kejahatan atau dugaan tindak pidana kejahatan. Hal mana kegiatan pembangunan tersebut telah merugikan PT CAK sebesar kurang lebih 10 miliar. Oleh karenanya PT CAK telah melaporkan PT MBL ini kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Kutai Barat sejak tahun lalu, tepatnya bulan Oktober 2021, untuk memperoleh keadilan di mata hukum. Perlu kami tegaskan bahwa karena tadi dikatakan bahwa pembangunan jalan, penggunaan jalan HGU PT CAK, kami mau tegaskan tentang esensialitas dari HGU itu sendiri.
bahwa izin PT CAK dalam hal ini HGU itu pada saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kenapa? Karena berdasarkan aturan hukum yang berlaku, HGU manakala sejak penerbitan sampai 5 tahun setelahnya tidak mendapatkan gugatan, maka dia bersifat inkrah. Oleh karena itu, HGU PT CAK yang diterbitkan tahun 2014 itu inkrah pada tahun 2019. Jadi kita mempunyai hak kebertaan penuh di atas lokasi tersebut. Kita belum berbicara, kawan-kawan, bahwa sebelum HGU terbit ini ada proses sebelumnya. Nah, proses sebelumnya inilah yang ingin saya ceritakan ke kita. Bahwa PT CAK sendiri itu memperoleh izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat itu pada tanggal 14 Juni 2010. Yang kemudian diikuti dengan izin usaha perkebunan itu tanggal 22 November tahun 2010 dari Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini dari Kepala Daerah Bupati. Nah, serta-merta pada saat itu PT CAK ini melakukan pembebasan lahan dari bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2011. Saya mau mengatakan apa ke kawan-kawan? KTT-nya PT MBL Wesley Siregar menyatakan bahwa mereka mempunyai izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk jalan itu pada tahun 2011. Dan mereka melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan izin itu pada tahun 2012. Dari ini jelas bahwa PT CAK lah yang pertama kali mendapatkan legalitas di atas lokasi tersebut sebelum HGU diterbitkan. 1 tahun sebelumnya selisihnya, yaitu tahun 2010. Maka pertanyaannya adalah, mengapa PT CAK yang sudah mendapatkan izin lokasi maupun izin usaha perkebunan pada tahun 2010, kenapa bisa ada izin lain di atas izin kami? Tentu ini menjadi blok tersendiri yang kita harus cari jawabannya. Jadi, kalau mereka mengatakan bahwa mereka duluan mendapatkan izin, itu tidak benar. Yang benar adalah PT CAK yang mendapatkan izin awal di lokasi Jalan Holding sekarang, yaitu izin lokasi dan izin usaha perkebunan pada tahun 2010. Kemudian dilanjutkan dengan pembebasan lahan tahun 2011. Kemudian dilanjutkan dengan pengurusan HGU sampai HGU keluar tahun 2014. Tidak pernah ada gugatan atau protes dari PT MBL ke kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami klarifikasi bahwa karena dugaan perbuatan pidana pengerusakan tanaman ini, kemudian dugaan menduduki, menguasai dan menggunakan lahan perkebunan secara tidak sah oleh PT MBL di atas izin HGU PT CAK yang mengakibatkan kerugian kurang lebih 10 miliar ini, itulah sebabnya PT CAK tidak ada cara lain. Karena kita berharap kita mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Terlebih daripada itu, kita ingin mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian negara Republik Indonesia. Itulah sebab kita melaporkan kasus ini sejak tahun 2021 yang lalu pada bulan Oktober. Jadi kita terhadap masalah yang sekarang berkembang ini bukan baru sekarang. Dari dulu kita sudah melaporkan. Kita tidak mau main hakim sendiri. Kita melihat ada pengerusakan di lapangan, kita melakukan laporan kepada polisi. Pelaporan seperti yang kami nyatakan tadi adalah dugaan tindak pidana pengerusakan 406 ayat 1 KUHP dan 107 huruf A dan huruf C Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Itulah yang kami mau sampaikan. Oleh karena itu, kita meminta kepada kepolisian serius untuk melakukan penegakan hukum terhadap
dugaan tindak pidana ini, karena kerugian ini tadi sesuatu yang sudah kita susah payah kita tanam, kita pelihara, kita panen, dirusak begitu saja. Jadi karena ini sudah dalam proses hukum, permintaan dari kami PT CAK meniru apa yang sudah dikatakan oleh manajer legal kami Pak Felix Salo beberapa hari yang lalu, kami minta jalan hauling ini dipasang polis lainnya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penyidikan. Supaya apa? Supaya jangan terjadi lagi pengulangan tindak pidana secara berlanjut terus, sawit-sawit kami dihabisi secara terus-menerus. Dan kami minta betul-betul ini diproses secara hukum, secara fair, sampai terang siapa yang melakukan pengrusakan itu, dan juga diungkapkan secara terang siapa yang turut serta dalam dugaan tindak pidana itu, untuk kita proses berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang menjadi konsen kita dari PT CAK. Kita tidak ada kepentingan lain di situ, itu saja. Kepastian hukum terhadap pengerusakan tanaman ini. Karena jujur kami PT CAK dengan izin HGU yang bersifat inkrah ini, kita membutuhkan kepastian hukum tentang keamanan kita berinvestasi di Kubar. Ini yang seringkali menjadi diskusi internal yang menjadi atensi di internal kita. Kemudian yang selanjutnya, saya mau klarifikasi juga, karena nama-nama saya itu disebut-sebut di dalam beberapa konversi pers yang dilakukan oleh PT MBL. Nama Rudi Rana disebut-sebut sebagai pihak yang terlibat secara aktif di dalam pembicaraan awal pada tahun 2013 antara PT MBL dengan PT CAK. Klarifikasi ini kami tujukan kepada MBL dengan catatan bahwa pernyataan tersebut itu disampaikan oleh Pak Dalmasius, Advokat Dalmasius, sarjana hukum, magister hukum, SHMH. Yang notabene beliau ini di samping sebagai advisory legalnya PT MBL, pada saat ini juga menjabat sebagai pejabat negara, menjabat sebagai pejabat publik yang aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Makamulu periode 2019-2024. Beliau menyatakan bahwa saya terlibat dalam pembicaraan awal. Itu benar, kawan-kawan, benar. Tetapi itu bukan sebuah bentuk persetujuan, bukan sebagai sebuah bentuk approval PT CAK terhadap kepentingan MBL. Karena apa? Kita sudah tahu tadi, selisih izin kami dengan PT CAK ini 1 tahun loh. Kami tidak punya kepentingan hukum untuk membangun kerjasama investasi dengan dia, nggak punya. Karena segmen bisnis kita beda. Apalagi dalam pembangunan jalan hauling, itu kita tidak punya kepentingan sama-sama di situ. Oleh karena itu, menjadi jelas, menjadi terang bahwa kepentingan dia yang ingin bekerja sama dengan PT CAK ini murni kepentingan sepihak, bukan kepentingan kami. Tetapi kami welcome saja sebagai sebuah komunikasi informal, kawan-kawan. Diajak ngumpul, ya kita ngumpul, diskusi. Nah, lalu dia menjustifikasi itu sebagai persetujuan dari PT CAK yang mendukung eksistensi MBL itu. Nah, saya klarifikasi itu sesuatu yang tidak bisa menjadi patokan, karena itu hanya komunikasi awal, pembahasan awal pada tahun 2013. Dia sadar bahwa dia ini sudah mendapatkan izin di atas izin kami. Jadi caranya gimana bisa PT CAK ini kerjasama dengan dia lah ceritanya. Nah, makanya kita ikuti saja diskusi itu. Tetapi sampai detik ini tidak pernah ada hubungan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi antara PT CAK dengan PT MBL dalam bentuk apapun. Saya klarifikasi ini karena saya yang disebutkan di dalam berita itu. Tidak ada peristiwa hukum, tidak ada hubungan hukum antara PT CAK dengan PT MBL sampai detik ini, berkaitan dengan statement yang disampaikan legal advisor MBL bahwa Pak Rudi Rana terlibat di dalam proses pembicaraan awal tentang pemakaian jalan hauling yang menjadi persoalan sekarang.
Jelas ya? Jadi saya kembali ke pokok bagian pertama, bahwa kami PT JAK ini hanya konsen kepada penegakan hukum. Kemarin kita diminta dalam proses negosiasi, kita menolak proses negosiasi itu karena sama sekali tidak berbicara tentang kerugian kita. Tapi bagaimana bisa jalan tanpa adanya solusi-solusi yang menurut kami fair. Nah, itu kami tolak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, teman-teman, PT JAK tegak lurus ingin agar aparat penegak hukum menegakkan dugaan tindak pidana ini sampai tuntas. Baik pidana 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pasal 107 yang memang secara khusus berbicara tentang pengerusakan di bidang perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Ia menegaskan, karena dugaan perbuatan pidana pengerusakan tanaman, menduduki, menguasai, dan menggunakan lahan perkebunan secara tidak sah oleh PT MBL, di atas izin HGU PT JAK, pihaknya meminta perlindungan hukum ke Polres Kubar, agar melakukan penegakan hukum, law enforcement, terhadap PT MBL. Hal itu berdasarkan laporan polisi pada Oktober tahun 2021, berupa pemasangan polis line, garis polisi di jalan perkebunan yang digunakan PT MBL, untuk lintasan hauling batubara, sehingga polis line tersebut untuk keperluan penyidikan kepolisian Polres Kubar. Sekali lagi kami sangat menghormati siapapun yang berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam izin kami. Tapi poinnya, kenapa kami meminta polis lain di dalam izin HGU kita ini? Jelas tujuannya. Tujuannya supaya proses penyidikan terhadap kasus ini dapat dilakukan secara terang benderang. Secara terang benderang, secara tuntas, seperti yang kami katakan tadi. Apalagi proses sekarang sudah Penyidikan. naik ke dalam proses penyidikan. Dalam KUHP dan KUHAP, sebuah kasus hukum kalau sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu artinya hanya dibutuhkan dua hal. Satu, bagaimana mendapatkan tersangkanya. Yang kedua, bagaimana mendapatkan barang bukti yang valid untuk kepentingan itu. Jadi kami meminta polis lain ini demi proses penegakan hukum secara fair. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Heri Bertus Hajang, AJK TV melaporkan.